salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesyandaani Ardila. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Nah, saya di sini akan membahas materi tentang landasan pengembangan. Nah, kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, termasuk di dalamnya bagi perkembangan kehidupan manusia. Nah, karena itu dalam penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan dan pengembangan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan atas hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang mendalam. Nah, ada beberapa landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu tentang landasan filosofi. Secara harfiah, kata filosofi berasal dari kata filosofis yang terdiri dari kata philein yang berarti cinta, pecinta, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, hakikat, dan kebenaran. Nah, ada berbagai pengertian filsafat, yaitu yang pertama filsafat sebagai proses atau produk, yang kedua filsafat sebagai ilmu atau pandangan hidup, dan yang ketiga yaitu filsafat sebagai teori atau praktis. Nah, dalam hal ini prinsip-prinsip ajaran filsafat yang dianut oleh suatu bangsa seperti Pancasila, kapitalisme, dan lain-lain dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, yaitu pandangan hidup, dan filsafat dalam arti praktis. Menurut Nasution, ada 4 aliran dalam filsafat. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Ini yang melihat tujuan hidup adalah mencari kebenaran metafisik spiritual melalui inkuiri yang cermat. Nah, yang kedua yaitu aliran realisme. Dengan tujuan hidup adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman manusia tentang jagat raya melalui penelitian ilmiah, karena kebenaran hanya ditemukan melalui pencobaan-pencobaan untuk menemukan hukum-hukum alam. Yang ketiga yaitu aliran pragmatisme. Ini bertujuan untuk mencari kebenaran sosial yang menguntungkan bagi umat manusia dengan lingkungannya dalam menerapkan prinsip falsafat sosial yang humanistik. Nah, yang keempat yaitu aliran eksistensialisme. Ini bertujuan untuk menyempurnakan diri sesuai norma yang dipilih sendiri secara bebas sehingga dapat. Nah, landasan selanjutnya yaitu landasan psikologis. Kurikulum merupakan pedoman bagi pendidik dalam mengantar peserta didik sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Jika ditinjau dari segi psikologis, maka peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan, baik itu dari minat, bakat, maupun potensi yang dimiliki sesuai dengan tahapan perkembangannya. Untuk dalam pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya kegiatan pembelajaran harus memperhatikan kondisi psikologis perkembangan dan psikologi belajar peserta didik sehingga dapat mencegah kesalahan arah dan kesalahan praktik. Nah, landasan yang selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai hidup bagi peserta agar kelak dapat bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut dalam bermasyarakat. Dengan demikian, ada 3 sifat penting pendidikan menurut Sukmadinata. Yang pertama yaitu pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan.
Yang kedua yaitu pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam bermasyarakat. Yang ketiga yaitu pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Dengan demikian, sekolah atau lembaga pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat yang senantiasa berkembang. Nah, yang selanjutnya yaitu landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dewasa ini cukup luas, meliputi semua aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, etika dan estetika, bahkan keamanan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, beberapa bidang ilmu dan teknologi yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik secara langsung maupun yang tidak langsung terhadap kehidupan bermasyarakat. Bidang-bidang tersebut adalah komunikasi, transportasi, mekanisme, industri dan pertanian, serta persenjataan. Nah, selain itu, perkembangan iptek juga menimbulkan banyak perubahan dalam nilai-nilai, baik nilai sosial, budaya, spiritual, intelektual, maupun material yang juga menimbulkan kebutuhan baru, aspirasi baru, sikap hidup baru yang menurut perubahan pada sistem dan isi pendidikan. Karena itu, pendidikan harus juga mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Sekian dan